Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah, amma ba'd. Di saat pandemi sekarang, pemerintah yang juga didukung dengan fatwa para ulama kita, tidak hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia, menganjurkan apa yang disebut sebagai social distancing atau physical distancing, di mana segala bentuk aktivitas, acara yang itu mengundang banyak orang untuk berkerumun itu dilarang. Tujuannya apa? Untuk kemaslahatan. Memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Nah, masalahnya adalah yang terdampak dari aturan ini termasuk ritual agama. Sehingga kemudian silaturahim yang secara umum kita maknai bertemu muka, kita kadang bersalaman, itu semua tidak bisa kita lakukan. Padahal itu adalah perintah agama. Sholat berjamaah di masjid adalah bentuk sunnah yang amat sangat dianjurkan. Itu semua tidak kita laksanakan, tidak bisa kita laksanakan. Demikian juga di bulan Ramadan ini, biasanya kita akan menyelenggarakan banyak momen acara yang berkaitan dengan syiar Ramadan. Misalnya apa? Kita tadarus bersama. Misalnya apa? Kita buka bersama, berkumpul. Yang kesemuanya itu adalah dilarang karena mengundang kerumunan. Bagaimana kita menyikapinya? Agama diturunkan dengan seperangkat aturan normanya. Itu salah satu tujuan utamanya, atau yang disebut dengan maqasidus syariah. Itu adalah hifdzun nafs, untuk menjaga jiwa. Agama dengan segala perangkat aturannya diturunkan oleh Allah untuk kemaslahatan bersama. Maka ketika satu bentuk ritual yang kalau kita lakukan justru mengundang maldorot, justru mengundang bahaya, maka kembali ke prinsip awal, yaitu agama diturunkan untuk memelihara kemaslahatan, untuk memelihara jiwa. Itu yang kemudian para ulama membuat kaidah yang populer, yang masyhur dalam konteks ini apa? Dar'ul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menghindari kerusakan kita dahulukan ketimbang untuk meraih kemaslahatan. Artinya apa? Larangan sementara waktu di saat pandemi agar kita tidak mengunjungi tempat ibadah demi memutus penyebaran COVID-19. Larangan untuk bersilaturahim dengan cara bertemu bertatap muka demi memutus penyebaran COVID-19. Itu semua didasarkan pada perintah agama, yaitu untuk menjaga kemaslahatan, untuk menjaga jiwa manusia agar tidak menjadi korban. Karena apa? Al-Quran menegaskan, surah nomor 5 Al-Ma'idah ayat yang ke-32, man qatala nafsan bi khairi nafsin aw fasadi fil ard faka'annama qatalan nasa jami'a. Barang siapa yang membunuh satu jiwa tanpa alasan yang dibenarkan, meskipun boleh jadi kita tidak sengaja membunuhnya. Kalau itu sengaja, maka seakan dia telah membunuh seluruh manusia. Maka menunda sedikit atau menunda sebentar untuk kita tidak melaksanakan ibadah yang menimbulkan kerumunan, insya Allah itu akan justru menjadi berpahala. Insya Allah itu akan justru menjadi bermakna yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau Anda atau kalau kita ingin meraih pahala yang lebih, kemaslahatan yang lebih, tolong tetaplah kita tinggal di rumah dengan menjalankan aneka macam ibadah yang biasa kita kerjakan di rumah. Karena itu lebih maslahat. Karena itu tidak menimbulkan madarat. Dan yang jelas juga tidak menimbulkan kegalauan pada saudara-saudara kita yang sekarang di garda depan mengurus masalah ini. Bayangkan kalau social distancing diterapkan di PSBB, di mana anjuran untuk tetap tinggal di rumah itu sangat diprioritaskan. Belum lagi saudara kita di tim medis yang mereka tidak mengenal waktu membantu pasien demi kita semua yang tetap sehat. Maka tolonglah berempati terhadap mereka. Itu juga bagian dari perintah agama. Jangan sampai kita bersikap egois tapi justru menimbulkan madarat yang lebih besar. Dan itu dikatakan oleh Al-Quran sebagai menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan. Surah Al-Baqarah 195 Allah firmankan itu, wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Janganlah kamu menjatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan. Karena apa? Karena itu hanya akan merugikan
diri sendiri dan juga orang lain pada akhirnya. Semoga kita memiliki cukup kearifan dalam melaksanakan perintah agama ini, tidak memaksakan diri untuk menjalankan ritual di kerumunan, tapi dengan sikap bijaksana kita tetap tinggal di rumah. Insya Allah ibadah kita juga tidak kurang khusyuknya, juga tidak kurang dari segi makna, dan juga tidak kurang dari segi pahalanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak Ustadz Ali Nurdin. Saya ambil lagi acaranya sebentar untuk kita tutup saja karena kita sudah di penghujung acara. Sudah banyak tadi pembicaraan saya dengan para dokter, profesor juga tentang COVID-19 ini. Nah, ini memang kompleks ya, masalahnya sangat kompleks. Kalau kita mau mengambil sebuah tarikan konklusi memang agak sulit karena sampai detik ini penelitian harus terus dijalankan, masih harus ada penelitian-penelitian baru lagi. Tadi sudah dengar juga katanya bahwa apa yang dikatakan sekarang mungkin besok juga bisa berubah karena memang pandemi ini, virus ini baru dan manusia belum pernah menghadapi ini sebelumnya. Akan tetapi di hampir semua penyakit kita tahu bahwa kita kalau belum bisa menanggulanginya maka kita harus mencegahnya. Dan mencegahnya ya tadi seperti tadi adanya PSBB ini juga mencegah. Walaupun kita nggak tahu berapa lama kita bisa bertahan dengan masalah ini semua. Tapi yang pasti dari individunya. Individu itu bisa mencegah penyakit dengan cara meningkatkan imunitas tubuh kita. Tadi udah dikatakan juga tidur yang cukup, makan makanan yang bergizi, tetap melakukan olahraga. Jadi jangan Anda di rumah saja terus udah duduk di kursi nggak ngapa-ngapain doang, nggak seperti itu. Karena kalau imunitas tubuh Anda baik, maka kemungkinan besar virusnya tidak terpapar ke Anda. Ataupun kalau Anda terpapar oleh virus itu, kemungkinan besar simptomnya tidak terlalu keras di tubuh Anda. Jadi Anda masih merasa sehat walaupun tetap harus diisolasi. Oke, jadi intinya cuma satu, jaga daya tahan tubuh kita masing-masing. Buat Anda yang di rumah juga, sahur yang benar, sahur yang baik. Dan sekarang kalau semuanya udah stres tadi, kita kasih aja ke Kokom, siapa tahu dia bisa jawab. Alright, good people, put your hands up in the air. This is Kokom Band. Kau. Dulu zaman-zaman boy. Di sini saat ku sapa dirimu, ragu dan malu hancuri diriku. Tiada kata terucap tanpamu, tersenyum menatap malu-malu. Merah pipimu, di wajahmu, diam berbisuku ingat senyuman manis walau sesaat. Bayangan dirimu selalu mengisi hatiku. Bila kaget terjadi, kau kan jadi milikku selamanya. Stop, kau mencuri hatiku. Stop, kau mencuri hatiku. Stop, kau mencuri hatiku. Stop, kau mencuri hatiku. Wow, I like it, this song. Kau sedikit terucap tuh, ungkapkan isi hati dan kondisi saat ku yakini hatiku untukmu. Kau tiada kata terucap tuh, ungkapkan isi hati dan sedikit saat ku yakini hatiku untukmu. Hey. Ini kok memang gini ya? Dia tidak stop, dia tidak cantik lemah. Dia tidak jelek lemah. Yang sedang saja, yang penting dia setia. Aku sayang dia mah. Stop. Aku cinta dia mah. Stop. Kasih dan rinduku